Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rizky Nabawi dengan NPM 00328 dari kelas 24B ingin menjelaskan tentang jawaban saya untuk ATS MKPK. Nah, di dalam sebuah soal itu saya mendapatkan sebuah UMKM memproduksi dua produk A dan produk B. Produk A ini saya jadikan X1 dan produk B menjadi X2. Dan keuntungan per unit produk A itu 4 juta dan produk B 5 juta. Dalam soal tersebut saya mendapatkan dua fungsi kendala. Yang pertama 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 18. Kendala yang kedua X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 24. Di dalam soal tersebut kita juga mendapatkan fungsi tujuan atau Z-max. Z-max-nya itu 5X1 ditambah 4X2. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode grafik. Sebelum menghitung metode grafik atau mencari X2, kita samakan dulu X1 dan X2-nya itu menjadi 0. Jadi kendala 1 kita hitung dengan rumus 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 18. Nah, jika X1 sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah X2 sama dengan 18. 0 ditambah X2 sama dengan 18. X2-nya sama dengan 18. X2 itu hasilnya 18. Kenapa 18? Karena 18 dibagi dengan 0 dan mendapat angka itu sendiri 18. Nah, kita cari X1-nya. X1-nya hampir sama dengan cara kita mencari X2 dengan metode dengan rumus yang sama. Tapi yang kita ganti adalah X2-nya. Jadi 2X1 ditambah 0 sama dengan 18. X1 sama dengan 18 bagi 2 sama dengan X1-nya hasilnya 9. Jadi titik kendala pertama itu 9,18. Nah, selanjutnya kita mencari kendala yang kedua. Kita mencari kendala kedua dengan rumus X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 24. Sama seperti tadi, X1 dan X2-nya kita samakan menjadi 0. Maka X1 ditambah 3X2 sama dengan 24. X1-nya diganti 0, jadi 0 ditambah 3X2 sama dengan 24. X2-nya 24 dibagi 3 sama dengan X2-nya hasilnya 8. Nah, selanjutnya mencari X1-nya sama dengan hasil kedua hitungan tadi. Hasil titik kendalanya 24,8. Nah, grafiknya seperti yang dilihat di kertas jawaban saya. Selanjutnya kita mencari titik maksimalnya. Titik maksimal atau Z-max. Kita mencari peluang yang terbesar. Kita mencari titik yang paling efisien. Ada 3 titik. Yang pertama ada di titik 9, yang kedua ada di tengah, yang ketiga ada di titik 8. Nah, kita cari yang pertama dulu, yang di titik 9. X1-nya itu sama dengan angka itu sendiri 9. Maka 2X1 ditambah X2 sama dengan 18. X1-nya kita ganti 9, jadi 2 kali 9 ditambah X2 sama dengan 18. Setelah itu 18 ditambah X2 sama dengan 18. Selanjutnya 18 kita bagi angka 18 X2-nya ketemu dengan angka 1.
Nah, selanjutnya itu selesai, kita cari Z-max. Z-max sama dengan 5x1 ditambah 4x2, itu rumusnya tadi. Dengan x1 nya kita ganti 9 dan x2 nya itu 1. Jadi 5 kali 9 ditambah 4 kali 1 sama dengan 45 ditambah 4 sama dengan 49. Jadi di titik efisiensinya yang nomor 1 itu 49. Selanjutnya kita mencari yang ke titik 2. Nah, titik 2 itu kan belum ada angkanya, x1 nya belum ketemu, jadi kita harus cari x1 dan x2 nya dahulu. Sebelum kita cari, kita harus samakan dulu. Samakannya x1 ditambah 3x2 sama dengan 24 dan 2x1 ditambah x2 sama dengan 18. Kita menggunakan dua cara itu tadi, kita menggunakan cara eliminasi. Nah, itu kan yang hasilnya 24, kita kalikan 2 biar sama. Jadi 2x1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6x2 sama dengan 48. Terus dengan rumus 2x1 tambah x2 sama dengan 18. Yang rumus yang hasilnya 18 ini kenapa tidak berubah? Karena dikalikan 1 biar sama penyebutnya. Nah, setelah itu dikurangi. Dari jumlah tadi dikurangi, yang 2x1 dikurangi 2x1 menjadi 0. 6x2 dikurangi x2 sama dengan 5x2. Terus 48 dikurangi 18 menjadi 30. Dan 30 dibagi dengan 5 sama dengan 6. x2 nya itu hasilnya 6. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari x2, kita mencari x1. X1 menggunakan rumus yang x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. Nah, x2 nya kita ganti 6, jadi x1 ditambah 3 kali 6 sama dengan 24. x1 ditambah 18 sama dengan 24. x1 nya 24 dikurangi 18 sama dengan x1 nya bertemunya hasilnya 6. Sama seperti hasil x2. Terus kita mencari Z-max. Z-max nya itu dengan rumus 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 5, x1 nya tadi 6, kita 5 kali 6 ditambah 4, x2 nya juga 6, kita 4 kali 6 jadinya 24. Selanjutnya 30 ditambah 24 sama dengan 54. Nah, itu hasil Z-max atau nilai Z-max nya 54. Nah, setelah itu kita cari titik yang ketiga yang di angka 8 tadi yang ada di grafik, dengan x2 sama dengan 8. Kita menggunakan rumus yang x1 ditambah 3 x2 sama dengan 24. Jadi x1 ditambah 3, x2 nya tadi 8, 3 kali 8 sama dengan 24. x1 ditambah 24 sama dengan 24. x1 nya kita cari 24 bagi 24 sama dengan x1 nya 1. Setelah x1 nya ketemu, kita cari Z-max dengan rumus 5x1 ditambah 4x2. Tadi x1 nya 1 dan x2 nya ketemu 8. Jadi 5 kali 1 ditambah 4 kali 8 sama dengan 37. Nah, Z-max nya itu 37. Nah, kesimpulannya dari hitung-hitungan tadi dan gambar grafik tadi, titik yang paling optimal adalah titik kedua dengan jumlah 54. Optimalnya itu di titik yang tengah. Nah, itulah penjelasan saya dari metode grafik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode simplex.
Nah, di dalam soal ini kita akan mendapatkan dua fungsi kendala dan Z-max-nya itu satu. Dari bentuk umum itu kita ubah ke bentuk standar. Gunanya untuk apa? Untuk kita mencari, hitung, dan memasukkan ke tabelnya. Nah, dengan metode umumnya tadi Z-nya 5x1 ditambah 4x2, kita ubah menjadi bentuk standar, menjadi Z sama dengan min 5x dikurangi 4x2. Selanjutnya dalam fungsi kendala tadi kita diubah menjadi bentuk standar menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 18. Bedanya di sini kita cuma tambah s1 doang dan s2 dalam dua rumus itu tadi. Nah, kita masukkan ke dalam tabel x1 dalam baris s1 tadi yang rumus sama dengan 18. X1 nya berapa? Ada X1 nya kita masukkan angka 2 dan X2 nya kita masukkan angka 1 karena tidak ada angka dan ada variabel itu kita sebutnya 1. Dan S1 nya itu 1, S2 nya 0. Dan NK atau totalnya itu 18. Setelah itu kita cari S2 nya. X1 nya tadi berapa, kita lihat di bentuk standarnya ada, kita masukkan angka 1, X2 nya kita masukkan angka 3, S1 nya kan tidak ada di S2, kita kasih angka 0 dan S2 nya itu 1 sama dengan 24. Setelah itu yang Z-max kita masukkan X1 nya min 5, X2 nya min 4, S1 nya 0, S2 nya 0, NK nya 0. Nah, sebelumnya kita harus cari kolom kunci dan garis kunci, kolom dan deret kunci. Caranya mencari kolom kunci itu kita melihat Z-max nya yang paling kecil angkanya. Nah, dalam soal ini saya mendapatkan yang paling kecil itu min 5. Nah, jadi yang di garis itu di X1 yang di min 5. Setelah itu mencari garis kunci. Garis kunci itu cara mencarinya adalah kita harus menghitung indeks dulu. Indeksnya itu mencarinya 18 dari NK dibagi dengan 2. 2 itu dari kolom kunci sama dengan 9, dan yang S2 sama 24 dibagi 1 sama dengan 24. Jadi kita harus garis kuncinya kita ambil yang nilai paling kecil yaitu S1. Nah, jadi garisnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan nilainya ada yang minus, kita hitung. Kita mencari menghitung metode simplex itu hasilnya jangan ada yang minus. Terus kita mencari nilai baru dengan rumus 2x2. Kenapa kita mencari 2x? Kenapa harus dibagi dengan 2? Karena itu perpotongan dari kolom kunci dan garis kunci. Jadi kita harus membaginya semua nilai dengan itu. Nah, dalam soal ini yang berpotongan itu di angka 2. Jadi 2 kali 2 bagi 2, terus 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, dan 18 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita mencari baris S2. Kita masukkan nilai lama dulu. Nilai lamanya 1, 3, 0, 1, 24. Dan nilai barunya kita cari dari rumus tadi yang mencari nilai baru yang 2/2, 1/2, 1/2, 0/2, dan 18/2. Nah, kita hitung 2/2 itu ketemunya 1. Dan 1/2, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2 setengah. Dan 0 dibagi 1/2 sama, terus 0 dibagi 2 sama dengan 0.
dan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Setelah itu nilai lama dan nilai baru kita kurangi, hasilnya menjadi 5. 5 per 2 min 1 per 2, 1 dan 15. Kita selanjutnya mencari baris ke Z. Baris ke Z itu kita masukkan nilai yang lama, min 5, min 4, 0, 0, 0. Dan nilai barunya 1, setengah, setengah, 0, dan 9. Terus kita kurangi lagi dengan hasil nilai yang baru 0, min 3 per 2, 5 per 2, 0, dan 4 per 2. Nah, dalam hitungan yang kedua ini kan hasilnya yang X2 itu ada minusnya, yaitu minus 3 per 2. Jadi kita ulangi lagi ke mencari nilai baru. Kita mencari nilai baru lagi sampai ketemunya atau hasilnya tidak ada yang minus. Nah, setelah tidak ada yang minus, kita menghitung Z-max. Z-max-nya itu dengan rumus tadi 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 5 kali 6 ditambah 4 kali 6 sama dengan 30 tambah 24 sama dengan 54. Jadi hasilnya sama seperti yang metode grafik tadi. Paling yang optimal adalah dengan jumlah 54. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.